Selamat datang di kelas pengembangan produk pangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai screening ide produk. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengembangan ide produk. Maka langkah selanjutnya adalah memahami berbagai metode screening atau penyaringan terhadap ide produk yang telah diperoleh, agar dalam penerapannya dapat menghasilkan ide produk yang baru, yang unggul, sehingga layak untuk diproduksi secara komersial dan dipasarkan. Hari ini kita akan membahas mulai dari teknik screening ide produk, faktor-faktor screening ide produk, dan juga contoh screening ide produk. Ide-ide produk akan di-screening atau disaring untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan dan juga pembatas atau kelemahan serta kekurangan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengembangkan produk pangan baru. Screening ini juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah ide yang terlalu banyak sehingga menjadi beberapa ide saja yang dianggap paling tepat untuk diteruskan pada kajian selanjutnya. Screening ide produk dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik screening atau seleksi, yaitu screening sekuensial, screening daftar periksa, dan juga screening probabilitas. Tahap awal adalah screening sekuensial. Pada screening tahap awal terhadap ide produk yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya, dan metode ini merupakan cara screening yang bersifat kualitatif. Ada 3 tahapan, yaitu screening terhadap ide produk, kemudian dilanjutkan dengan screening menggunakan faktor-faktor yang telah ditetapkan, dan selanjutnya bila ide produk tidak lulus terhadap salah satu atau lebih faktor yang diujikan, ide tersebut dinyatakan tidak lulus. Bagi ide produk yang tidak lulus, dapat langsung digugurkan atau tidak perlu diperhatikan lagi. Tahap selanjutnya setelah screening sekuensial adalah screening daftar periksa. Ide produk yang telah lolos dari screening sekuensial kemudian di-screening lagi dengan menggunakan screening daftar periksa atau checklist screening yang merupakan metode screening secara kuantitatif. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan faktor-faktor yang akan digunakan untuk menyaring ide produk. Kemudian tahap selanjutnya menentukan urutan faktor-faktor screening berdasarkan tingkat kepentingannya dengan cara melibatkan beberapa panelis untuk memberikan penilaiannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan screening berdasarkan pada jumlah nilai total yang diperoleh oleh setiap ide produk. Dan ide produk yang dianggap layak untuk dikembangkan adalah yang mendapat nilai tertinggi. Selanjutnya, screening probabilitas digunakan setelah screening daftar periksa. Screening probabilitas merupakan metode screening kuantitatif. Screening didasarkan pada pengumpulan informasi lanjut yang berhubungan dengan pasar, teknis, dan konsumen. Pada tahap awal yang harus dilakukan adalah menentukan faktor-faktor yang akan digunakan untuk menyaring ide. Selanjutnya, menentukan bobot bagi setiap faktor tersebut dengan cara meminta kepada panelis untuk memberikan penilaian terhadap setiap faktor seperti yang dilakukan pada screening daftar periksa. Tahap akhirnya, dari penilaian ide produk akan didapatkan total nilai yang semakin tinggi total nilai yang diperoleh, berarti semakin layak suatu ide untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan menjadi produk yang siap bersaing di pasar. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa faktor-faktor yang digunakan untuk screening ide produk dapat dikembangkan berdasarkan tujuan pengembangan produk dan juga keterbatasan-keterbatasan yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi ada 7 faktor yang dapat digunakan untuk screening ide produk pangan. Faktor yang pertama berhubungan dengan produk seperti komposisi spesifikasi produk, bentuk atau kegunaannya, pengemas, daya simpan, ataupun harganya. Kemudian faktor yang kedua berhubungan dengan pasar seperti tipe atau segmen pasar, ukuran potensi pasar, dan juga jumlah kompetitor. Selanjutnya faktor yang berhubungan dengan pekerjaan pengembangan produk
seperti waktu yang tersedia, biaya, anggaran, dan juga kemampuan SDM. Faktor lain yang juga berpengaruh berhubungan dengan metode pengolahan dan pemasaran, sarana untuk produksi, hasil samping atau limbah, dan juga cara-cara pembuangannya. Kemudian paten produk, keahlian teknologi di dalam perusahaan, dan juga modal yang dikeluarkan untuk proses produksi hingga promosi produk. Ada juga faktor-faktor yang berhubungan dengan perusahaan, seperti situasi sekarang dan proyeksi perusahaan untuk produk yang ada, termasuk perubahan-perubahan yang direncanakan bagi metode distribusi dan pengolahan serta status pembiayaannya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan laba atau keuntungan perusahaan terhadap produk baru. Dan juga faktor yang berhubungan dengan peluang di masa depan, terkait produk, bagaimana menjamin peluncuran produk bisa berjalan dengan sukses, pasar yang cocok untuk produk, misalnya seperti ekspor impor, konsumen, industri, catering, dan juga kemungkinan peluang untuk penjualan dengan cara lain, seperti dengan menggunakan online. Selanjutnya, kita akan coba melakukan semua tahapan dalam screening ide. Diawali dengan menetapkan faktor-faktor screening, yaitu nilai gizinya seimbang, harga murah, umur simpan, dapat menggunakan kacang tanah lebih dari 40%, dan cara pengolahannya sederhana. Selanjutnya akan dilakukan tahapan screening ide produk mulai dari screening sekuensial, screening daftar periksa, dan juga screening probabilitas. Berikut ini adalah beberapa ide produk yang muncul dan akan di-screening. Dari semua ide kemudian di-screening menggunakan 5 faktor tadi, mulai dari nilai gizinya seimbang, harga murah, umur simpan, dapat menggunakan kacang tanah lebih dari 40%, dan cara pengolahannya sederhana. Kemudian akan didapatkan hasil mana ide yang pass atau lulus dan tidak lulus atau fail. Selanjutnya, dari semua ide produk yang lolos dari screening sekuensial, dibuat rincian deskripsi dan juga garis besar cara pengolahannya. Ini tujuannya agar bisa diketahui gambaran dari setiap ide produk saat sudah jadi dan dapat dibayangkan bagaimana cara mengolahnya. Sehingga kebutuhan peralatan dan keahlian yang diperlukan akan dapat diidentifikasi sejak awal. Namun, ide produk yang diperoleh dari screening sekuensial ternyata masih cukup banyak dan masih menyulitkan bila harus memilih sendiri untuk langsung diproduksi. Oleh karena itu, masih perlu dilanjutkan dengan screening pada tahap berikutnya, yaitu dengan screening kuantitatif menggunakan screening daftar periksa. Langkah pertama adalah menentukan faktor-faktor atau kriteria yang akan digunakan untuk menyeleksi, dengan mempertimbangkan keterbatasan pengembangan produk yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian faktor-faktor tersebut dinilai dengan melibatkan 3 orang panelis untuk menentukan tingkat kepentingannya. Namun ternyata semua faktor mendapat penilaian dari panelis yang cukup tinggi, yaitu antara 53 sampai 80. Setelah setiap faktor ditentukan nilai akhirnya dan jumlah total dari nilai akhir untuk semua faktor adalah 80, maka nilai akhir tersebut kemudian digunakan sebagai batas nilai maksimum untuk setiap faktor dalam pemberian nilai terhadap ide produk. Selanjutnya, screening dilakukan oleh panelis, dan semua faktor harus dibuat definisinya seperti pada gambar ini, sehingga panelis yang terlibat untuk memberikan nilai pada ide produk dapat dengan mudah memahaminya. Dalam pemberian nilai, panelis dapat memberikan nilai untuk setiap ide produk langsung pada garis pendefinisian nilai dengan menggunakan kode-kode yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Contoh untuk faktor kemungkinan dibuat gizinya seimbang, di mana skala 1-12 adalah skor nilai untuk kandungan protein dan vitaminnya. Kemudian kode huruf adalah untuk ide produknya. Kemudian hasil penilaian faktor-faktor screening untuk setiap ide produk oleh panelis diurutkan berdasarkan skornya yang bisa dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya adalah tahap screening probabilitas. Semua faktor yang terlibat didefinisikan dengan sangat jelas terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap faktor screening ditentukan bobotnya dan dimintakan kepada beberapa panelis untuk memberikan penilaiannya. Skala yang digunakan untuk penilaian faktor screening pada setiap ide produk diuraikan menggunakan skala mulai dari sangat baik sampai sangat buruk, dengan range nilai tertinggi 10 dan terendahnya 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan probabilitas dengan cara seperti pada tabel ini. Proporsi penilaian dari setiap panelis kemudian dihitung tingkat bobotnya dan kontribusinya terhadap total yang diharapkan untuk semua faktor atau atribut yang dinilai. Dan di tabel menilai ide produk selai kacang tanah dengan hiasan selai buah. Demikian juga dilakukan perhitungan screening untuk ide produk oles kacang tanah. Setelah dilakukan screening probabilitas untuk semua ide produk, ternyata ide produk yang dikehendaki untuk dikembangkan adalah kacang tanah dan buah batang, dan juga muesli batang. Selain menggunakan tahapan screening seperti tadi, screening ide produk juga dapat dilakukan melibatkan langsung konsumen dalam bentuk panel konsumen atau masyarakat umum. Semakin banyak konsumen yang terlibat akan semakin baik dan hasilnya semakin akurat. Untuk screening menggunakan panel konsumen akan perlu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan dalam panel konsumen, mulai dari menanyakan jenis produk yang sering dibeli, berapa kali membelinya. Dapat juga ditanyakan terkait ide produk yang akan dikembangkan kepada konsumen secara langsung, dan apakah konsumen akan tertarik membelinya. Menanyakan juga apabila ada pengembangan produk baru dari produk yang sering mereka beli, apakah mereka punya ide terhadap bentuk, rasa, ataupun tekstur dari produk tersebut. Bisa juga meminta konsumen untuk memberikan skor pada beberapa atribut atau karakteristik produk. Dengan pemberian skor dari konsumen, sehingga pengembang produk akan bisa mengambil kesimpulan secara kuantitatif. Dari metode screening ini, pengembang produk juga dapat mengetahui ide produk yang paling disukai oleh konsumen. Demikian pertemuan kali ini tentang screening pengembangan ide produk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.